Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Nurisafana dari kelas Jaringan Komputer kelas F. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas praktikum ketiga saya. Pertama, kita siapkan PC, dua PC, satu switch dan satu router. Yaitu kita pilih yang end device, lalu kita pilih biji, yaitu untuk bagian kiri dan juga PC untuk bagian kanan. Untuk kita switchnya yaitu kita menggunakan tip yaitu 2960. Kita pilih network device, kita pilih switch, lalu kita pilih tip 2960, ditaruh di bagian samping PC 0, lalu kita pilih router. Dikarenakan router dengan tip 4221 tidak ada, maka kita pilih 433.1, lalu kita benarkan, lalu kita namai. Untuk PC 0 yaitu PCA, untuk switch 0 itu kita namai S1. Lalu untuk router yaitu kita namai root R1. Lalu untuk PC yang satu ini kita namai PC B. Setelah 4 perangkat sudah disiapkan, lalu kita hubungkan dengan connection, yaitu kita menggunakan kabel chopper. Untuk PCA yaitu fast Ethernet 0, lalu S1 yaitu fast Ethernet 5. Kita cek sesuai yang ada di modul. Oh, salah. Maksudnya itu untuk kita hapus dulu yang kabel yang tadi, lalu kita tambahkan lagi fast Ethernet 0, lalu ke switch 1 di bagian fast Ethernet 0/6, lalu kita bagian copper bagian switch 1 ke fast Ethernet 5, ke router switch ke router yaitu fast gen 0 gigabit internet 0/1. Lalu kita, dikarenakan router kita yang tidak sesuai sama yang diperintahkan sama modul, maka kita menggunakan kabel crossover sesuai perintah, yaitu kita pilih gigabit internet garing 0 garing 0 garing 0, kita pilih ke PCB, lalu kemasukan flash internet, lalu kita berikan IP, konfigurasi IP untuk PCA sesuai yang ada di modul, yaitu kita memilih bagian desktop, pilih IP config, lalu kita tulis IP addressnya yaitu 192.168.1.3. untuk slash-nya 24 ini merupakan penanda dari MAC address yaitu 255.255.255.0. lalu untuk default gateway nya yaitu 192.168.1.1, 192.168.1.1. Untuk IPv6 addressnya yaitu 2001 DB8 acat 1.3/64 ini juga menandakan bahwa MAC address. Oh, mungkin untuk IPv6 nggak usah ditulis saja, untuk kita fokuskan ke IPv4 aja. Oh, 64. Oh, kita PCB yaitu kita pilih desktop,
ipconfig kita isi juga di mana IP portnya itu 192.168.0.3 di mana seluruhnya sama sampai tadi. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Lanjut untuk IP forwardnya sama seperti tadi. Kita cek lagi, barangkali kita ada yang salah. Untuk IP-nya yaitu untuk PCA yaitu 192.168.1.3, terbuatnya 1.1. Oke, betul. Untuk BJP IP config-nya yaitu yang sudah kita atur yaitu 192.168.0.3 dan juga 192.168.0.1. Oke. Selanjutnya yaitu kita melakukan coba ping ping PJP kepada PCA di bagian command prompt yaitu ping 192.168.0.3. Itu Pak. Kita tunggu hasil. Ternyata hasilnya itu request timeout, berarti dikarenakan router dan switchnya itu kita belum konfigurasi, maka jaringannya itu terputus. Dan juga Windows firewall-nya juga masih juga dipengaruhi pada Windows firewall juga mungkin. Kemungkinan yang kedua. Lalu kita coba konsol dari PCA RS232 ke router 1 konsol. Lalu kita pilih PCA, lalu kita pilih bagian terminal, lalu kita oke. Ini sudah pada step yang kedua, latihan 2 bagian langkah 2, yaitu buka konsol. Sudah buka konsol bagian terminal, lalu kita enter. Oke. Pertama kita ketik enable, enter, lalu kita buka tikus konfigurasi, konfigur itu konfigurasi terminal, enter. Lalu kita ketik hostname, kita berikan hostname yaitu R1, lalu enter, ketik
no IP domain lookup. Lalu kita buat password dengan transkripsi dengan exec, yaitu enable secret class len console 0. Lalu kita buat password dengan kelas len console 0, yaitu kita kasih password Cisco. Lalu kita pilih login. Lalu kita sudah masuk ke berikan Cisco sebagai VT6, itu login. Kalau login itu kita bagian LAN VTY 04. Lalu kita buat password lagi Cisco. Kita ketik login lagi, kita inskripsi password plain text dengan cara service password. Untuk tulisannya juga diperhatikan ya, karena juga bisa mempengaruhi error. Encryption, lalu enter. Lalu itu buatlah suatu banner yang memperingati siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah perbuatan terlarang. Maka kita ketik banner untuk menampilkan pesan dengan metode yaitu $1. Lalu kita ketik hanya bisa diakses oleh admin. Kita tutup slash juga bukan slash tapi $. Lalu kita enter. Setelah enter kita masuk ke interface router yang G0 0. Lalu kita enter, kita masuk ke kan IP address dari router yaitu 168.168.0.1. Terus lalu kita MAC addressnya itu 255.255.255.0. lalu kita enter. Karena ada kesalahan, yaitu kita ulang lagi tulisannya, itu IP address 192 itu 68.0.1. Kesannya tadi kurang 1 oktat lagi. Lalu kita ketik MAC addressnya lagi 255.255.0. lalu kita enter. Jika tidak ada kesalahan berarti berhasil. Lalu kita ketik IPv6 nya, yaitu address IPv6 addressnya yaitu 2001 db8 ajar 1/64. Kita enter. Lalu kita buat default IP address lagi
yaitu IP v6 IPv6 V6 address bagian yang kedua yaitu FE80 dua kali 1 lalu enter. Complete command. Setelah sudah selesai, kita bagian ada yang salah dalam lagi urusan IPv6 address FE80 1 link lokal. Lalu kita ketik no shutdown. Kita pilih exit. Kita masuk ke interface G0-1 yaitu interface G0-0-1. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan MAC address-nya 255.255.255.0. Untuk IPv6-nya yaitu address yaitu 200 db8 ACAT 1/64. Kita enter, lalu kita bagian IPv6 address yaitu FE80 1 link lokal. Lalu kita pilih no shutdown. Enter lagi, lalu kita pilih exit, keluar dari konfigurasinya. Lalu kita masuk ke interface G0 0 0 G000. Lalu kita pilih description. Connected to PC. Bentar bahasanya salah ini. Connected PC B. Untuk perusahaan interface sendiri kok bisa disingkat jadi interface G0-01. Enter. Lalu kita pilih description juga untuk connected PC IBC switch 1. Lalu kita enter lagi, lalu kita ketik konfigurasi terminal, bisa disingkat dengan conf t, lalu enter. Setelah itu kita pilih ketik IPv6 unicast routing, enter. Lalu kita pilih N, configure from console by console. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita ketik mengcopy hasil running config tadi, running
config startup /config, lalu enter, lalu enter lagi. Nah ini berarti untuk proses kopiannya itu sudah berhasil. Ini sudah mencapai bagian 12, yaitu simpan running counter enable ke start running configuration. Lalu kita pilih set jump router dengan ketik clock set tanda tanya, lalu clock set kita pilih 21 jam sekarang, yaitu 21:21.00, tanda tanya lagi. Lalu kita pilih pilih tanggal dan bulan, yaitu 12 Oktober. Kita tanda tanya lagi. Ya, kita dimintai terkait tahun, yaitu 2023. Lalu tanda tanya. Ini bertanya bahwa jam sudah diatur menjadi 21:21 12 Oktober 2023. Ini pada bagian set jam pada router. Lalu setelah itu kita balik ke bagian desktop, bagian command prompt. Kita ping PCP, ping dengan IP-nya yaitu 192.168.0.3 seperti sebelumnya. Lalu kita enter. Apakah berhasil atau request timeout? Untuk pengeluaran awal yaitu terjadi request timeout. Kita coba lagi ping IP PCP yaitu 168.0.3, enter, dan hasilnya berhasil semua dikarenakan bagian switchnya bagian routernya sudah dilakukan konfigurasi. Selanjutnya yaitu kita konsol dari PCP RS232 ke switch bagian konsol. Lalu kita konfigurasi switch dengan menghubungkan kabel konsol yang sudah saya lakukan tadi. Lalu kita buka PCP, lalu kita pilih terminal, lalu pilih OK. Pertama, masukkan konsol dari switch ke enable modus privilege exit. Masuklah ke modus configuration. Kita ketik dulu untuk mengawalinya, yaitu ketik enable, yaitu kita masuk ke configuration terminal, enter. Oh, ternyata ada yang tulisan yang aku salah. Configuration configure terminal, enter. Lalu kita kasih nama perangkat ke switch tersebut dengan S1, yaitu dengan ketik hostname S1, enter. Kita ketik no IP domain lookup, enter. Lalu kita ketik interface VLAN, kita masukkan nilai IP address-nya, yaitu IP address dari switch yaitu 192.168.1.2. lalu kita masukkan MAC address-nya itu 255.
255.255, lalu enter. Kurang 0, enter. Lalu kita ketik no shutdown. Oke, setelah itu kita pilih exit. Bener, enter dulu, exit. Setelah kita exit, kita pilih IP, kita isi IP default gateway-nya, default gateway 192.168.1.1. Sebentar, kita cek dulu. Ini berdasarkan hafalan saya. 1.1. Betul. Oke. Setelah masukkan default gateway-nya, kita enter. Oh, ada yang salah. IP default gateway 192.168.1.1. enter. Setelah itu kita selesaikan konfigurasinya. Lalu kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu setelah kita kita pilih copy. Untuk mengcopy hasil running config startup config. Destination full name startup config, kita enter lagi dan berhasil. Setelah itu, setelah konfigurasi switch sudah selesai, maka langkah 4 yaitu pastikan konektivitas end to end. Dari PCA kita ping PCB, kita buka command prompt, kita ping lagi, yaitu ping 192.168.0.3. enter. Hasilnya yaitu sukses, tidak ada yang mengalami itu request timeout. Lalu dari switch 1 ping PCB, dari switch 1 kita dibuka ke bagian CLI, lalu kita ping PCB, IP-nya yaitu 192.168.0.3, lalu kita enter. Tip escape pursuit abort sending service byte, kita ping lagi 192.168.0.3. Oke, sukses rate is 100%. Berarti pingnya berhasil. Lalu kita masuk ke langkah latihan 3. Latihan pertama yaitu gunakan perintah show IP route pada router 1. Kita buka router 1, bagian CLI, kita ketik perintah show IP route. Terdapat tampilan hasil dari show IP route. Lalu kita untuk pertanyaan kedua yaitu ketik show IPv6 route. Show IPv6 .
Oke, berhasil semua. Lalu kita tutup. Tampilan informasi interface pada router S1 pada langkah kedua, yaitu gunakan perintah show IP interface general untuk menjawab pertanyaan berikut. Berarti kita buka lagi bagian router pertama, lalu kita ketik show IP interface G0 garing 0 garing 1, enter lagi. Oke. Lalu untuk soal kedua, yaitu untuk informasi pengguna masukkan perintah show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Kita enter lagi, enter. Oh ya, sudah. Lalu kita buka ke langkah 3, yaitu masukkan perintah show IP interface brief, enter. Lalu kita buka lagi untuk soal kedua, yaitu show IPv6 interface brief. Lalu juga kita lagi show IP interface brief. Oke, sekian demonstrasi saya terkait modul ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.